Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita ada di akhir bulan Maret dan bersyukur karena penyertaan Tuhan memampukan kita untuk melewati semuanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sampai saat ini. Terima kasih untuk hari baru kami kembali ada karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Tertulis demikian, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu binatang yang setia terhadap pasangannya adalah serigala. Serigala akan setia kepada pasangannya sampai mati, dan ia tidak akan berpoligami, tapi hanya satu pasangan sampai kematian menjemput. Betapa luar biasa kesetiaan yang bisa kita pelajari dari binatang serigala. Selain serigala ada juga pinguin, terutama pinguin Gento dan pinguin Adelie yang sangat setia terhadap pasangannya. Kita manusia seringkali perlu banyak belajar dari binatang ciptaan Tuhan yang setia. Jangan sampai nilai moral kesetiaan kita lebih rendah daripada binatang. Berbicara tentang kesetiaan, Tuhan Allah kita, Bapa yang baik, adalah Tuhan, Bapa yang setia kepada kita. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13 ini tertulis, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Salah satu karakter dari Tuhan, pencipta langit dan bumi ini, adalah setia. Walaupun manusia ciptaannya berulang kali gagal dalam hal kesetiaan, tapi Tuhan tetap setia. Kesetiaan Tuhan ini tidak berubah. Kesetiaannya tetap tidak bisa diubahkan oleh apapun juga. Dan hal ini disebabkan karena Tuhan tidak dapat menyangkali dirinya. Kalau Tuhan sudah menyatakan dia setia, maka dia akan selalu setia sampai selama-lamanya. Sifat kesetiaan Tuhan ini menjadi penghiburan buat saudara dan saya. Khususnya ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa gagal, ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita berbuat kesalahan. Kita tahu bahwa Tuhan itu selalu setia. Dia mau menerima dan mau mengampuni kita. Ketika Petrus menyangkali Tuhan Yesus, dia masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Ketika Yunus lari dari panggilan, Tuhan masih memberinya kesempatan. Ketika Daud jatuh dalam dosa, Tuhan masih memberikannya kemurahan. Dan itu semua terjadi karena karakter kesetiaan Tuhan kepada manusia ciptaannya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, walaupun ini menjadi penghiburan bagi kita, jangan sampai kita menganggap remeh kesetiaan Tuhan dan menyalahgunakan kesetiaannya itu. Kesetiaan Tuhan bukan untuk dipermainkan, bukan untuk kita anggap enteng, saudara. Sebab kesetiaan Tuhan mengandung arti bahwa Tuhan juga setia kepada firman-Nya, setia kepada perintahnya sendiri, setia kepada aturan-aturannya. Jadi kalau kita bermain-main dengan kesetiaan Tuhan, maka itu sama saja dengan kita mempermainkan aturannya. Ada satu pertanyaan yang muncul berkaitan dengan kesetiaan Tuhan dalam ayat ini, yaitu apakah kalau kita tidak setia, akankah kita mengalami anugerah keselamatan? Hal ini bergantung pada jenis bagaimana ketidaksetiaan itu. Kalau ketidaksetiaan kita berkaitan dengan jatuh bangunnya kita dalam kelemahan, maka masih ada kesempatan buat kita
khususnya ketika kita mengakui dosa dan bertobat. Tapi kalau ketidaksetiaan kita berkaitan dengan penolakan pada Tuhan, kita tidak lagi mengimani Tuhan Yesus, menolak Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menjadi murtad dan keluar dari iman, maka itu berarti bahwa kita lepas dari anugerah keselamatan. Kita tidak lagi akan mendapatkan anugerah hidup yang kekal karena kita lepas dari Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mempermainkan kesetiaan Tuhan. Benar, Tuhan setia, tapi mari responi kesetiaan Tuhan dengan juga berlaku setia di hadapannya. Tuhan membalaskan kesetiaan kita dengan berkat, anugerah, keselamatan, dan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang menolong kami mengerti akan arti kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau setia kepada kami. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Engkau selalu setia pada janji-Mu dan setia kepada kami. Meskipun kami tidak setia, tapi Engkau tetap setia. Tapi kami mengerti saat ini bahwa kesetiaan-Mu bukan berarti bahwa kami bebas berbuat dosa, bebas melakukan apa saja. Tapi kesetiaan-Mu mengandung arti bahwa seharusnya kami hidup dalam sikap setia juga kepadamu. Terima kasih untuk pengertian yang Tuhan berikan. Pimpin kami Roh Kudus agar kami selalu setia sampai akhir hidup kami di bumi ini. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Kiranya kuasa-Mu menolong dan memampukan kami, sehingga kami berkemenangan di dalam segala perkara. Lawat setiap kami Tuhan, yang sakit, yang dalam persoalan, setiap permohonan doa yang disampaikan. Kiranya Engkau Tuhan menilik satu persatu setiap kami, dan menyatakan kuasa, pertolongan, serta mujizat-Mu bagi kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka mengalami Engkau Tuhan, percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.